Indonesia berhasil merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tentunya setelah melewati proses perjuangan yang sangat lama sekali. Tanah air kita sudah merasakan penjajahan selama lebih dari 3 abad dari berbagai pihak. Mulai dari perdagangan Portugis dan Spanyol hingga kolonialisme Belanda dengan VOC-nya, serta yang terakhir Jepang dengan slogan Nippon Cahaya Asianya. Perjuangan melawan para penjajah tersebut tidaklah mudah. Pejuang kemerdekaan kita banyak yang mengorbankan nyawa mereka dan keluarganya untuk mengusir penjajah dari tanah air Indonesia. Bagi kaum awam dalam bidang sejarah, mungkin hanya mengenal beberapa negara saja yang pernah menjajah Indonesia. Yang paling dikenal tentu saja adalah Belanda dan Jepang. Padahal ada beberapa wilayah Indonesia yang pernah dikuasai oleh bangsa selain Belanda dan Jepang. Bangsa lain mengatakan itu dalam terjemahan adalah bahasa Portugis yang pernah menguasai wilayah Flores, Timor, dan Kepulauan Maluku. Berikut ini adalah 6 negara yang pernah menjajah Indonesia. Pertama, Portugal pada tahun 1509 sampai 1595. Negara Portugal atau kerap kita sebut Portugis merupakan salah satu negara Eropa yang pertama kali datang dan menjajah negara Indonesia. Alfonso de Albuquerque merupakan penjelajah Portugis yang pertama menjajahkan kakinya di Indonesia dan membuka pengetahuan benua Eropa mengenai negara kaya rempah-rempah ini. Awalnya Portugis beroperasi di daerah Maluku, daerah yang diyakini sebagai sumber rempah-rempah. Kedatangan bangsa ini disambut dengan hangat oleh raja-raja di Maluku karena dianggap sebagai pedagang yang baik dan dapat membawa kekayaan dari dunia luar. Namun, Portugis yang tergiur oleh keuntungan perdagangan rempah-rempah yang sangat besar mulai melanggar perjanjian-perjanjian perdagangan yang ada. Mereka mulai melakukan monopoli dan praktek intimidasi sehingga dapat menguasai perdagangan rempah Maluku. Setelah sukses menguasai perdagangan di Maluku, Portugis berusaha berekspansi ke pulau-pulau lainnya guna mencari sumber daya lain yang dapat dieksploitasi. Pada akhirnya, Portugis memilih Pulau Jawa untuk dikuasai. Sayangnya, Jawa sudah berada dalam kontrol Belanda. Terjadi pertempuran yang hebat antara tentara Belanda dengan Portugis di Pulau Jawa, hingga pada akhirnya Belanda berhasil mengusir Portugis pada tahun 1602 dari tanah Nusantara. Kepergian Portugis dari tanah Nusantara ini menjadikan Belanda sebagai kekuatan terkuat di Nusantara. Kedua, Spanyol. Selain Portugis, Spanyol merupakan salah satu negara Eropa lain yang sangat aktif dalam melakukan eksplorasi ke negara-negara di benua Asia dan Amerika. Impian mereka untuk mencari India atau sumber rempah-rempah tercapai ketika mereka sampai di tanah Maluku. Portugis yang merasa memiliki hak monopoli khusus di Maluku merasa diserang oleh kedatangan Spanyol, sehingga mereka bekerja sama dengan Ternate, sedangkan Spanyol bekerja sama dengan Tidore. Terjadilah perseteruan yang dahsyat antara kedua negara itu. Namun
karena fokus kolonialisme dari Spanyol sebenarnya adalah menyebarkan agama, bukan hanya perdagangan, maka tidak terjadi konflik besar antara kedua negara ini. Pada akhirnya, untuk mengurangi ketegangan yang ada dan menjamin terjadinya aktivitas perdagangan yang kondusif, dibentuklah perjanjian antara Spanyol dengan Portugis. Perjanjian ini menyatakan bahwa Maluku berada di bawah kekuasaan Portugis, sedangkan Kepulauan Filipina jatuh di bawah kekuasaan Spanyol. Ketiga, Belanda tahun 1602 sampai 1942. Di antara semua negara yang pernah menjajah Indonesia, Belandalah yang menjajah paling lama, yaitu sekitar 346 tahun. Dalam kurun waktu yang tidak singkat ini, Belanda telah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Indonesia sekarang, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa Bali, Maluku, dan Papua. Tujuan Belanda memasuki Indonesia sebenarnya sangat simpel, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara melakukan monopoli akan perdagangan rempah. Saat itu, Belanda dengan kota perdagangan dan pelabuhannya, yaitu Antwerp, Rotterdam, dan Amsterdam, merupakan pusat perdagangan di Eropa Utara. Semua hasil koloni yang didapatkan baik dari benua Amerika maupun Asia masuk ke Eropa Utara melalui pelabuhan-pelabuhan ini. Namun, hasil koloni tersebut masuk pertama kali di pelabuhan yang dikuasai oleh Spanyol dan Portugis, yaitu Sevilla dan Lisbon. Untuk memaksimalkan keuntungan, Belanda ingin barang-barang koloni tersebut langsung saja masuk ke Antwerp dan Amsterdam tanpa perlu singgah di pelabuhan Sevilla maupun Lisbon. Agar hal itu dapat tercapai, maka Belanda harus mengambil alih pusat-pusat produksi komoditas koloni. Salah satunya adalah rempah-rempah yang berlokasi di Indonesia. Memanfaatkan momentum kekalahan Portugis pada tahun 1602, Belanda mulai menjejakkan kakinya di Pulau Jawa dengan membentuk VOC atau Perusahaan Dagang Hindia Timur. Awalnya, VOC sangat sukses dalam mengatur dan memonopoli perdagangan rempah-rempah Indonesia. Namun, karena terjadi berbagai inefisiensi, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan, VOC dibubarkan pada tahun 1799 oleh pemerintahan Belanda. Sekarang, Belanda memegang Indonesia secara langsung tanpa ada perantara perusahaan dagang apapun. Berakhirnya kekuasaan VOC bukannya malah membuat kondisi kehidupan masyarakat Indonesia membaik. Kas negara Belanda yang habis karena perang di Eropa memaksa mereka untuk menerapkan sistem kultur stelsil yang memberatkan bagi masyarakat Indonesia. Pada Perang Dunia Kedua, Belanda berhasil dikalahkan oleh Nazi Jerman di Eropa, sehingga kekuatan di daerah kolonialnya pun goyah. Seiring dengan dipukulnya Belanda dari Eropa, Jepang juga melancarkan serangannya untuk menguasai Asia Timur Raya yang mencakup Asia Tenggara. Pada bulan Maret tahun 1942, Belanda akhirnya berhasil dikalahkan oleh Jepang dan dipaksa menyerahkan seluruh wilayah kolonialnya di Asia Tenggara kepada Kekaisaran Jepang. Pada masa ini, mulailah rezim kolonialisme Jepang yang singkat namun sangat brutal. 4. Perancis tahun 1806 sampai 1811. Pada tahun 1800-an, Republik Prancis di bawah kuasa Napoleon Bonaparte memulai perang di benua Eropa. Belanda yang menjadi salah satu korban ekvisitas pasukan Prancis pun terpaksa menyerahkan wilayah jajahannya di Asia Tenggara.
Untuk mengadministrasikan daerah baru ini, Perancis mengirim utusan khusus yaitu Willem Daendels ke Batavia untuk dijadikan gubernur jenderal wilayah kolonial Nusantara. Pemerintahan Daendels terkenal akan pembangunan jalan Anyer Panarukan yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan mobilitas pasukan dan logistik di Pulau Jawa. Hal ini sangat diperlukan mengingat Inggris memiliki pasukan kolonial dan kemampuan angkatan laut yang sangat disegani pada zaman itu. Pemerintahan Daendels yang sangat tangan besi dan diktatorial menyebabkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, bahkan dari luar negeri. Oleh karena itu, Daendels digantikan oleh Jan Willem Janssens. Pada tanggal 18 September tahun 1811, Prancis mengalami kekalahan dari Inggris dan terpaksa menyerahkan Nusantara ke dalam administrasi kolonial Inggris Raya. 5. Inggris tahun 1811 sampai 1816. Kalahnya Prancis di tangan Inggris dan sekutunya menyebabkan wilayah Nusantara menjadi di bawah kekuasaan kolonial Inggris Raya. Di bawah kepemimpinan Stamford Raffles, Indonesia mengalami banyak perubahan. Di antaranya adalah menghapus monopoli perdagangan, kultur stil-stil, perbudakan, serta membagi Indonesia menjadi 16 karasidenan. Perubahan-perubahan yang dibawakan oleh Raffles ini sangat baik dan merupakan langkah besar dalam memajukan bangsa Indonesia. Sayang, bangsa Indonesia yang masih belum cukup terliterasi tidak mampu memanfaatkan terobosan-terobosan ini dengan sebaik mungkin. Selama keberjalanan pemerintahan Raffles, Inggris terlibat lagi konflik dengan Belanda mengenai kolonialisme dan perdagangan. Resolusi dari konflik ini memandatkan bahwa Inggris harus menyerahkan kembali wilayah kekuasaannya di Nusantara kepada pemerintah kolonial Belanda. Keenam, Jepang tahun 1942 sampai 1945. Sejak awal kedatangannya pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Jepang bersikap baik kepada masyarakat Indonesia. Jepang memposisikan dirinya sebagai saudara jauh yang siap membantu mengusir bangsa Eropa yang berusaha melakukan kolonialisme di Asia Timur. Hal ini diperkuat dengan slogan-slogan seperti Nippon Cahaya Asia dan sejenisnya, serta tindakan Jepang yang awalnya hanya menggempur posisi pertahanan Belanda tanpa menyerang atau menangkapi rakyat sipil. Setelah Belanda menyerah dan Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang, sikap ini pun berubah 180 derajat. Jepang yang awalnya dianggap sebagai pahlawan ternyata merupakan penjajah juga, dengan bentuk kolonialisme yang jauh lebih keji dan menyengsarakan. Untuk memperkuat kemampuan berperang negaranya melawan pasukan sekutu, Jepang membuat program kerja paksa seperti Romusa untuk membangun infrastruktur sipil maupun militer. Selain itu, Jepang juga membuat banyak organisasi kemiliteran yang bertujuan untuk melatih masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai tentara melawan Amerika di Pasifik dan Cina di Asia. Namun pada akhirnya Jepang harus mengaku kalah ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir Fat Man dan Little Boy di Hiroshima dan Nagasaki. Ledakan kedua bom tersebut yang sangat destruktif membuat masyarakat dan pemerintahan Jepang kehilangan kemampuan untuk berperang. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang pun menyerah dan menandatangani perjanjian penyerahan diri tanpa syarat kepada Amerika Serikat di atas kapal. Peristiwa ini menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua.